Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys ya, kali ini kita akan ngitung harga wajar lagi, yaitu saham dari Bank Mandiri teman-teman. Dan Bank Mandiri ini kebetulan udah rilis laporan keuangan kuartal 1. Dan kalau kita lihat di sini untuk lap KU-nya teman-temannya atau profitnya itu naik guys. Wow, mantap sekali guys ya. Kuartal 1 dari Bank Mandiri naik ya dari 1,3 dari 13T ke 15T di kuartal 1. Mantap sekali. Dengan sekarang berarti perkiraan PER dari Bank Mandiri adalah 6,59. Artinya ini udah murah banget. Jadi di tahun 2020 guys ya, di tahun 2020 saya ingat banget ya di sini. Bank Mandiri kan pernah tuh ke harga 2000 ya. Di tahun ini guys, PER-nya tuh nggak nyampe 6 gitu teman-teman. Ya. Nggak nyampe 6. Di harga yang sekarang ini malah udah sampai 6. Artinya sekarang itu guys, posisi sekarang Bank Mandiri itu lebih murah daripada pandemi guys. Nah, memang di sini nominalnya 2000. Di sini 4000. Tapi dari ekuitas kan dia naik terus, labanya naik terus. Nah, jadi labanya tuh naik, aset perusahaannya naik, artinya harga wajarnya juga naik. Jadi posisi yang sekarang tuh lebih murah daripada tahun 2020. Oke ya, jadi Bank Mandiri ini juga bagi dividen lumayan besar. Dan kalau kita lihat labanya diproyeksikan naik, tentu aja tentu aja dividen di tahun depannya juga akan naik lagi. Nah, ini lagi corporate action yang bagi dividen guys. Untuk si Bank Mandiri dia come date-nya itu di tanggal 8. Oke, kita akan coba hitung harga wajar dari Bank Mandiri itu berapa teman-teman ya, biar kita itu bisa ngira-ngira kira-kira dalam jangka menengah nih Bank Mandiri itu arahnya kemana. Jadi kalau kita tuh punya prediksi harga wajar, kita bisa menentukan actionnya teman-teman. Jadi penting banget teman-teman semua untuk belajar cara ngitung harga wajar seperti ini teman-teman. Dan jangan sampai kelewat ya guys ya. Bagi teman-teman semua yang pengen dapat rumus harga wajarnya, teman-teman bisa ngikutin pelatihan swing pendek STS di tanggal 17 guys. Nah, di tanggal 17 itu kita akan ngadain pelatihan swing pendek STS. Nah, di salah satu bonusnya adalah bonus cara menghitung harga wajar, yaitu ini. Nah, nanti kita akan kasihkan ke teman-teman semua. Dan kita juga akan ajarkan gimana cara pakai dari rumus ini guys. Kayak gitu. Jadi sampai dapat rumusnya plus caranya kita akan berikan. Dan ini hanya salah satu bonus ya guys ya. Nah, yang paling utama adalah teman-teman akan dapat rumus screening saham powerful untuk swing yang bisa dipakai seumur hidup. Nah, ini bonusnya guys, dibaca sendiri. Dan ini contohnya yaitu rumus swingnya, yaitu Techim ini pernah muncul di 7025 teman-teman, dan sekarang harganya udah berapa tuh, cek aja sendiri. Jadi saat saham itu drop gitu ya, terus dia itu mau naik, akan muncul di rumus swing Sugiono-nya. Dan kita udah screening juga di rumusnya itu adalah rumus-rumus saham yang berfundamental bagus aja. Jadi jangan sampai kelewat dan jangan takut buat beli. Kalau teman-teman pengen join, langsung catat guys di situ, hanya untuk 10 orang aja ya guys ya. Oke, kita akan coba hitung harga wajar dari Bank Mandiri nih, baru kita akan ngomong lebih jauh. Nah, kita masukin datanya teman-teman di sini untuk Bank Mandiri. Oke, kita lihat di sini untuk harga buku Bank Mandiri itu adalah 3.522. Oke, untuk PBV-nya kita masukin 1,25. Oh, ternyata PBV-nya lebih murah Bank Mandiri daripada BRI ya guys ya. Walaupun BRI lebih rendah harganya. Oke, kita lihat harga saat ini 4390. Oke. 1891 kita masukin teman-teman, pelan-pelan ya, bersabar dulu. Oke, terus kita setahunkan saja. Oke, di sini 1719. Oke, terus 1779. Oke, terus 1915. Oke, terus 1632. Oke, terus 12,62. Oke, kita akan coba buka teman-teman ya untuk harga wajar dari Bank Mandiri. Nah, ternyata harga wajar di Bank Mandiri itu adalah di PBV 1,78 dengan harga wajar sekitaran 6.200 teman-teman. Di sini harga wajarnya guys. Wow, di atas sekali ya teman-teman ya. Nah, memang kalau kita lihat dari kenapa sih harga wajar Bank Mandiri itu di atas? Kalau BRI kan nggak terlalu di atas banget ya.
Karena memang Bank Mandiri itu labanya tumbuh terus, guys. Labanya itu naik terus dari tahun ke tahun, guys. Nah, kalau Bank BRI itu labanya turun. Cek aja sendiri ya. BRI itu labanya tuh turun udah 2 tahun ke belakang. Nah, kalau si Bank Mandiri ini memang naik terus ya. Makanya harga wajar itu di atas. Karena memang harga wajar ini akan terus naik turun berubah-berubah sesuai dengan kinerja dari emiten tersebut. Ya, jadi teman-teman harus ngitung harga wajar ini tuh harus rutin kayak gitu. Setiap laporan keuangan kuartal terbaru gitu ya, ada action terbaru. Nah, teman-teman hitung lagi harga wajar. Karena ini harga wajar akan terus berubah. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton video saya yang bahas harga wajar BRI di masa lalu, nah berarti yang itu udah nggak kepake. Yang kepake adalah yang terbaru kayak gitu, teman-teman ya. Nah, ternyata di situ teman-teman harga wajar dari Bank Mandiri. Nah, kita akan perkirakan ya, kira-kira berapa sih dividen dari Bank Mandiri nih. Kalau kita hitung ya, Bank Mandiri ini kan bagi dividennya tuh 85% ya dari DPR. Nah, ini kita bisa perkirakan ya, dividen tahun depan tuh berapa. Kalau yang sekarang udah ketahuan tuh dividennya ya, udah muncul. Nah, tahun depan tuh segini teman-teman. Kita coba hitung ya. Berarti 665 ya dikurangi 15%. Nah, berarti dividen tahun depan tuh segini, guys. 565. Tapi kan dia dibagi 2 kali ya. Ini total, guys. Total interim dan final tuh sekitar segini. 665 itu total. Jadi nanti dibagi 2. Biasanya kalau interimnya tuh misalnya Rp100 atau Rp200, nanti sisanya Rp300 kayak gitu kan dibagi. Nah, kalau total itu segini, 565 lah perkiraan. Nah, kalau kita jatuhin ke harga wajar, berarti dividennya masih 9 kali, guys. Lihat, 9%, lihat. Ini di harga wajar ya. Saat Bank Mandiri itu di 6.200, teman-teman masih akan dapat perkiraan dividen itu sekitaran 9%. Berarti kan harusnya nih naik, guys ya, sahamnya kayak gitu. Sampai ke harga wajar aja masih dapat 9%, apalagi di harga yang sekarang kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau menurutku sih tunggu aja market ini membaik, teman-teman ya. Indonesia membaik, rupiah menguat lagi ya, terus kondisi global juga udah mulai stabil. Seharusnya Bank Mandiri ini akan pelan-pelan naik menuju 6.000, teman-teman ya. Itu prediksi saya, guys. Kapan kira-kira terjadinya? Ya, saya nggak tahu dengan detail, teman-teman ya. Mungkin akhir tahun ya, atau pertengahan tahun akhir, mungkin September Oktober kayak gitu, mungkin ya menjelang 6.000 lah harusnya, guys ya, di beberapa bulan ke depan gitu, teman-teman ya. Semoga aja. Dan kalau misalnya nih nggak balik ke 6.000, teman-teman udah terlanjur beli di harga yang sekarang, udah hold aja. Dividennya gede, teman-teman. Daripada deposito dapat 9% kayak gitu ya. Dan kalau di harga yang sekarang tuh nggak 9% berarti. Kalau di harga yang sekarang berarti 565 dibagi harga yang sekarang nih, kira-kira misalnya kalian punya AVG 4.400 lah. Dividennya berapa berarti? 12%, guys. Totalnya 12%. Udah beli aja tidur lah. Mau naik kayak mau kagak kayak ambil dividennya. Kalau naik mah syukur, kalau kagak ya dividennya ambil, udah gitu aja, simple. Jadi kalau teman-teman itu beli Bank Mandiri itu win-win dah. Pas win dari dividen atau win dari capital gain dan dividen, gitu aja sih. Mau profit dari dividen atau profit dari capital gain dan dividen. Itulah kalau teman-teman beli Bank Mandiri terus di hold. Oke, thanks sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya, guys ya.